Sin sebagai orang depan dengan komposisi skill karakter yang harus berbeda, emang gak kelihatan sekuat ketika dia ada di tengah gitu loh. Sebagai lini depan belum se-tank itu. Ya. Dan kan ini juga siapa tahu dan memang udah di-spill juga kan sama FF Sports Global tuh kalau nanti itu turnamen main kayak gini nih, format skillnya beda-beda gitu ya kan. Nah, lanjut kita akhirnya masuk ke dalam main game teman-teman. Ini dia biar Epsilon versus EVOS Divine. Udah ke-trigger tuh. Joseph. Langsung Joseph-nya kena. Bisa bertahan dulu Sinak Abax. Coba nge-pick dari angle sebelah kiri. Terlihat 2 bahkan 3 player dari MBR bakal maju ke depan. Stevie diaktifkan. Berhasil dapatkan satu orang Abax, sana seorang Bara. Langsung backup bersama dengan Lozi. Dapat juga seorang Kocel. Menjadi big deal sekali sisa Rasya di sini bakal coba pick off lawan Gedai. Ayah Gedai kalah. Bisa di backup lagi sama Ray, datang di sana coba tonjok. Dan ternyata EVOS Divine masih bisa memenangkan match pistol round. Ya, spesialis buat Rasya kalau ngelihat di pistol round selalu bisa mendapatkan ace dengan pistolnya. Headshot lagi-lagi sehingga ini yang jadi bawa keuntungan, kekuatan untuk EVOS Divine sendiri. Lihat, Rasya langsung dia dapet AWM-nya gitu loh, dapat senjata sniper di keadaan yang mana biar Epsilonnya pada baru beli pistol loh di round yang kedua ini. Ini harus bisa dimanfaatkan kalau misalkan sampai justru malah dari EVOS-nya tumbang ke pick satu persatu, AWM-nya apalagi bisa jadi malah jadi hak miliknya MBR. Ini yang bakal jadi bahaya buat dari EVOS Divine sendiri. Tapi lihat Gedai langsung diambil satu buah. Ya Allah, ya ampun. Aduh, ada satu granat yang menumbangkan MBR Epsilon dan Rehans terlalu jauh, tersisa sendirian. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Langsung dikirimkan untuk masuk menuju ke arah dalam dan akhirnya jatuh juga. Ya jatuhnya ini MBR Epsilon ke pick 1 langsung ngeblank banget sih, langsung mencar nggak regroup. Jadi kesempatan banget buat teman-teman EVOS Divine yang memang secara aim lagi kuat-kuatnya. Terus juga kita bisa lihat gimana cara mereka ngebaca info yang mereka dapetin. Habis itu mereka nge-close gamenya secepat itu. Terlihat selama 2 round berlangsung nih MBR belum punya jawaban sih untuk apa yang mau mereka coba mainkan di game match day hari ini. Dan Central menjadi tempat selanjutnya untuk fight MBR Epsilon melawan EVOS Divine. Bagian 2 kali ini coba diterapkan sama MBR Epsilon. Lempar frag dari sebelah kanan. 2 frag menuju ke arah parkiran mobil. 1 orang sudah terinformasikan dengan sangat-sangat baik dari MBR Epsilon. 2 ternyata di sana menjadi sebuah info yang harusnya bisa diolah dengan baik dari MBR Epsilon. Dan sekarang Abax mencoba nge-pick maju ke depan. Coba nge-decoy, bagus banget tapi Abax harus tumbang. Belum ada backup yang serius datang dari EVOS Divine. Abax sudah jatuh knockdown. Agak sulit di momen tersebut. Abaxnya ditolong tapi masih bisa dicuri waktunya untuk coba ditolong. Dan itu dia 1-1. Bara bersama dengan Rozi dapetin 1 Rasya. Dan ini jadi big deal harusnya untuk teman-teman MBR. Sisa 1 Kocel aja. Dan Bara bersama Gedai akhirnya coba kembalikan momentumnya. Tapi dari samping Gedai backupnya cukup baik. Berhasil dapetin Ray. Sekarang giliran Bara yang cukup sulit untuk ditolong. Abax sama Kocel cukup sekarang. Nah, grenade depan mata Dai. Hati-hati, Kocel udah jatuh, Lozi udah jatuh. Sisa seorang Abax melawan Gedai. Gedai berhasil mendapatkan round yang ketiga. Dan yang jadi keuntungan tambahan buat MBR Epsilon adalah Rehannya nggak ke end tadi. Ya, rugi banget itu kalau misalkan dia harus ke end juga, snipernya kandas tadi di situ. Dan pergerakan dari MBR Epsilon yang diawali dengan 2 granat yang gak connect ke arah siapapun, tapi berhasil buat mancing pertempurannya dari sebelah sana. Gak ngebikin EVOS Divine pun tadi 2 pemain yang ada di parkiran itu mundur ke arah belakang. Itu cukup sukses menurut gua. Untuk MBR Epsilon tetap narik pertempurannya di arah bawah sana dan gak ngebikin rasanya kerja dengan vision yang dia punya. Tapi lihat, tembakan dari seorang Rehans berhasil connect ke arah Abax dan sedikit menunda pergerakan dari EVOS Divine. Tapi Rasya masih punya cara yang lain untuk naik menuju ke bagian rumah putih. Begitupun dengan MBR Epsilon mengirim 2 pemain yang menuju ke bagian atap dari rumah kuning. Tetapi Rasya lebih tinggi, masih punya vision juga. Lozi bersiap dengan 1 buah granat yang sudah mulai coba dimasak menuju ke bagian samping dari rumah kuning. Namun masih belum dilemparkan, masih dikira-kira. 1 duel sudah dibuka di bagian pertengahan. Sementara Ray bersama dengan 1 orang yang ada menghadapi 1 orang Rehans yang berhasil
granat ataupun trail of peril dikirimkan, berhasil mengunci 2 pemain. Rasya dan juga satu rekannya Abax pun tumbang tangan Lozi kali ini dari atas. Saya pun ada di sana, tembakan tumbang karena 1 pemain, namun masih belum berhasil ditumbangkan. 3 melawan 3. Kehilangan sniper dari MBR Shot. Sementara dari kubu EVOS Divine masih memiliki seorang Rasya yang juga masih mengambil posisi cukup bagus. Kocel ditinggalkan di depan, tidak akan tertembak oleh Lozi ataupun dari Gedai karena posisi berada di bagian atap. Bara yang akan menjadi satu hal yang bisa saja mengubah keadaan kalau gak dinotis. Lozi juga sudah melihat ke arah satu pemain yang tertembak dari bagian atas, namun Bara juga masih belum melakukan pergerakan. Gedai tertembak oleh seorang Rasya dari arah belakang. Aduh, Ray tidak memiliki face, tapi sekarang Bara yang harusnya mengubah keadaan, malah dia yang berhasil dijatuhkan. 1v1 sudah pergi zona. Lozi tertembak dari berbeda, terpaksa pergi zona. Satu tembakan tapi Ray-nya reload. Lozi masih bisa tembakan 2, tapi Rasya menjadi penyelamat dari belakang. Sukses banget EVOS maksa orang-orang yang di rumah kuning dari MBR Epsilon itu terpaksa harus keluar karena dia tahu zonanya udah nggak di situ. Ditambah tadi Gedai momen dia tahu orang yang di depan dia itu udah selesai, udah nggak 2 orang, cuma 1 orang di situ, udah rada kepake nggak kepake tuh dia digenteng. Karena emang situasinya EVOS tahu, oh ini digenteng 1, yang genteng harus kita bait supaya dia ke bawah atau setidaknya numpuk di 1 bangunan kuning itu, rumah kuning itu. Gila sih. Cukup jenius warga-warga EVOS Divine di sini. Sehingga angka pun tercipta untuk teman-teman EVOS Divine dan kita bakal lanjut di arah Lumber Mill. Terlihat teman-teman dari EVOS Divine udah menguasai area dalam. Abax bersama Kocel. Bentar Gedai juga siap dengan AWM ya kali ini. Santai dulu kawan. Sambil disiapkan posisinya agar tidak meleset. Lozi maju buka glual. Siap memegang grenade juga. Menukar grenade, tapi Ray lebih dulu meledakkan seorang Bara, membuat Lozi pun lari terbirit-birit mundur ke belakang karena cukup low. Dan ini menjadi peluang emas untuk EVOS Divine melantakan warga-warga dari MBR Epsilon karena MBR Epsilon udah terpisah dan tidak mungkin tertolong. Situasinya 1 lawan 2 bukan hal yang bisa dihandle oleh seorang Gedai, membuat situasi semakin memojokkan MBR Epsilon dengan skor yang saat ini sedang diungguli oleh EVOS Divine. Lozi datang, langsung handle 3 orang dari EVOS Divine dan habis sudah warga EVOS di sana berhasil mendapatkan MBR gitu saja. Itu sih bukan hal yang seharusnya dilakuin sama Lozi plus Bara di satu area tersebut. Ketika ada info kayak 3 pemain EVOS nih udah naik nih ke atas gitu ya kan, atau lihat 2 Lozi yang udah siap buat ngokang granat di sana, Baranya yang ikut buat ngokang juga, itu terlalu beresiko. Kayak seakan-akan mengambil posisi tersebut kayak berpikir bahwa si MBR-nya si EVOS-nya nggak ada granat gitu. Ya, itu yang jadi satu mistake cukup besar. Dan lihat, spawn point terbuka, Gedai langsung kehilangan helmnya, langsung tumbang, kehilangan juga 2 medkitnya. Lozi akan meledakkan grenade-nya menuju ke arah seorang Abax, namun masih belum ada korban. Dar 177 damage sudah diberikan, namun sekarang Rehans kehilangan 1 buah glownya. Granat lanjutan sudah dikirimkan. Abax masih terancam. Stevie dibuka untuk menghindari ledakan yang diberikan lagi-lagi dari arah EVOS Divine. Abax melepaskan tembakan, tapi lihat 1 orang tumbang ditukar ke arah Lozi yang tertembak dengan berbeda. Bahkan kali Bara juga berhasil merupakan Abax selalu cukup baik dari MBR Epsilon. Namun sekarang Bara harus mengendap-endap dari bagian sebelah kiri. Tembakan lagi untuk melakukan ending menuju ke arah para pemain dari EVOS Divine yang hanya tersisa 2 pemain saja. Tapi lihat, 1 ledakan Ray bisa untuk menumbangkan 2 pemain sekaligus. Masuk ke dalam, Ray-nya tumbang karena masih ada Gedai di bagian dalam. Tapi lihat Rasya memanfaatkan celah sempit untuk menutup kemenangan yang hampir bisa diambil oleh MBR Epsilon. Udah oke banget sebenarnya MBR Epsilon. Gimana Lozi sama Bara berkolaborasi di lini depan, dapetin 2 orang walaupun dengan segala delay start yang tadi terjadi. Kayak Gedai kenok duluan, habis itu harus di revive, terus setup Stevie yang sebenarnya udah dibuka di pos kecil itu, terus harus terpaksa maju keluar. Akhirnya kan udah nggak kepake tuh, ya kan? Nah itu di posisi itu Bara sama Lozi di situ udah ngelok aja, itu udah benar. Tapi surprise grenade dari Ray-nya ini benar-benar jadi titik balik dari EVOS Divine sehingga EVOS Divine bisa berbicara banyak lagi. Dan sekarang kita lanjut ke Brasilia 13. Terlihat lagi Gedai udah sekarat dan udah ada ledakan di sana datang menuju ke arah Bara.
dan juga Lozi harus tarik mundur dulu. Steffi udah lanjut ke muka dan bakal menjadi titik didih di sana. Kocel bersama Abak siap ngagetin, bait dulu dikit, oke. Pasang respect dulu wallnya dan sambil memancing keluar teman-teman dari Amir Epsilon. Bara dan juga Lozi di arah Steffi-nya, tapi Bara udah gak bisa berbicara banyak. Aduh, gak ada follow up ternyata untuk Bara, dan Gedai juga hanya memperburuk keadaannya dan mengurusi dirinya sendiri, membuat Lozi udah bakal kalah kabut untuk memberikan backup. Untung ya Gedai di sana masih bisa mendapatkan satu orang. Abak juga Kocel, tapi lagi dan lagi dan lagi dan lagi ledakan itu terus terjadi untuk Amir Epsilon, sehingga di sini Rasya sebagai finisher tinggal bermain dengan peluru laras panjangnya yang sudah siap lesap menuju ke arah Rehans. Di depan mata bakal dikagetin, bakal coba dijamshot dengan AWM-nya. Sesaat lagi membuat Rehans kehilangan setengah darahnya, dan itu dia Rehans udah mulai kepantik, bakal diadu AWM jarak dekat. Rehans versus Rasya kali ini. Rasya, oke, decoy, mainan yang cukup baik, dan Rasya tentu saja berhasil mengeksekusi itu semua dengan sangat cepat, menjadi game kemenangan pertama untuk EVOS Divine. Sangat-sangat bisa diandalkan di posisi